Warga korban bencana membutuhkan penanganan dan pertolongan yang cepat. Apakah status soal bencana bisa membuat situasi bagi warga korban bencana lebih baik? Kita akan tanya kepada sejumlah narasumber yang hadir. Ada tenaga ahli kantor staf Presiden Ilham Malik, juga media manager Amnesty International Indonesia Hairil Halim. Selamat malam Mas Hairil. Selamat malam Mbak Priska. Mas Ilham. Selamat malam. Mas Ilham, mengerahkan segala unsur secara nasional, tapi statusnya bukan bencana nasional. Kenapa? Ya, karena seperti disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, yang paling penting itu adalah langkah untuk mengatasinya secara nasional. Bukan statusnya, tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bersifat skala nasional untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Jadi kita memang mencatat bahwa pada hari ini sudah ada 770 jiwa ya menjadi korban meninggal. Kemudian ada 463-an yang menghilang, luka ada 2.600-an, tetapi pemerintah sangat meyakini bahwa semua ini masih bisa ditangani oleh pemerintah Indonesia sendiri. Bahwa ada desakan dari berbagai pihak untuk menjadikan ini sebagai bencana nasional, tentu pemerintah menganggap ini sebagai sebuah apresiasi yang inisiasi atau juga masukan dari berbagai pihak ya. Dan ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah juga, bahwa sampai hari ini keputusan itu belum diambil untuk menjadi bencana nasional. Hal itu tentu juga menjadi sebuah pertimbangan pemerintah, bahwa sampai pada hari ini pemerintah Indonesia masih tetap bisa mengatasi masalah yang ada di sana. Begitu Mbak. Jadi dalam kondisi sekarang kan kepala daerah itu ada beberapa kepala daerah bilang bahwa sudah tidak sanggup untuk menanggulangi ini, minta bantuan dari pemerintah pusat. Yang saat ini jadi concern pemerintah pusat, apakah mencegah agar ada bantuan pihak asing misalnya, karena menganggap pemerintah Indonesia masih sanggup sejauh ini? Penegasan yang tadi, Mas Ilham. Konsepnya bukan menolak bantuan asing, tetapi memang kapasitas kita masih mampu untuk mengatasi masalah ini. Bahwa ada beberapa kabupaten, kota, atau beberapa kabupaten ya, ada 3 ya, menyatakan bahwa tidak sanggup, itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Tito, bahwa yang dinyatakan tidak sanggup itu adalah masalah pembiayaannya. Maka pemerintah akan bantu pembiayaannya. Kalau mereka misalnya mengeluhkan keterbatasan di logistik tertentu, maka pemerintah juga akan memberikannya. Jadi mereka bukan lumpuh. Jadi pemerintah daerah bukan lumpuh, tetapi mereka mampu mengatasinya, tetapi ada beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang kemudian pemerintah masuk ke dalamnya untuk membantu pemerintah daerah setempat untuk mengatasi. Jadi seluruh instrumen pemerintah pada hari ini masih bisa mengatasi hal tersebut. Mulai dari pemerintah di level kecamatan, kabupaten, kemudian di level provinsi masih mampu mengatasi hal itu. Dan sampai hari ini masih berproses. Pemerintah, seluruh aparat kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian TNI, Polri, bergerak mengatasi hal tersebut. Jadi sampai hari ini tidak ada kelumpuhan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dan Presiden telah mengatakan bahwa ini bisa diatasi oleh pemerintah dan lakukan. Jadi seluruh sumber daya manusia yang kita miliki, seluruh sumber daya apapun yang kita miliki, itu yang dikerahkan untuk mengatasi masalah. Nah, memang ada beberapa hal yang masih luput. Bahwa informasi ada yang luput bantuan, informasi itulah yang kemudian digunakan oleh aparat kita untuk menjangkau daerah itu. Karena bagaimanapun sistem komunikasi yang sangat terbatas tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk menginformasikannya, sehingga apa yang dilakukan aparat kita dan petugas kita di lapangan itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, gitu Mbak Priska. Saya menangkap tadi dari Mas Ilham. Jadi pembiayaan ada yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah pusat. Sumber daya dikirim oleh pemerintah pusat. Dengan seperti ini tapi tanpa status bencana nasional, saya mau tanya ke Mas Hairil, sudah cukup atau tidak? Ya tentu sangat jelas tidak cukup, karena pihak-pihak yang berada di lapangan sendiri, kita lihat contohnya ada 3 bupati mengatakan mereka tidak mampu. Ini ibaratnya seseorang yang tertimpa tangga terus meminta tolong kepada orang di depannya mengatakan kamu masih sanggup kok, padahal dia sendiri udah nggak bisa nahan. Jadi yang kami khawatirkan seperti itu. Meskipun persepsi tadi dari pemerintah pusat itu tidak cukup juga. Iya, itu pernyataan dari bupati tersebut adalah sebenarnya data dari lapangan yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, bahwa ini benar-benar harus kita tingkatkan pada menjadi status darurat nasional. Kenapa darurat nasional? Agar ada status hukum dari tindakan yang akan dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Ketika kita melihat beberapa frase yang digunakan pemerintah ini sudah mirip dengan bencana nasional. Ini seperti mengatakan bahwa mirip Kompas TV tapi bukan Kompas TV, tapi kan tidak sama.
Iya kan? Kami khawatir frasa-frasa yang digunakan pemerintah ini nantinya membuat proses penanggulangan bencana tidak sustainable di lapangan karena tidak ada dasar hukumnya. Kita pastikan sustain. Ketika kita tidak menutup bahwa ketika dia menjadi sebuah bencana nasional maka kemudian baru semuanya bergerak, kan tidak begitu. Justru di situ Mas Ilham. Presiden sudah mengatakan bahwa seluruh apapun yang dimiliki oleh negara kita, pemerintah kita akan digerakkan ke sana dan sudah bergerak ke sana. Jadi tidak menunggu dia menjadi bencana nasional dulu baru dia bergerak. Saya tangkap itu dulu. Justru di situ permasalahannya Mas Ilham. Jadi ketika tidak ada status darurat nasional, nanti proses perjalanan proses recovery ini akan bisa terhambat karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Seumpama mungkin ketika pemerintah sekarang mengatakan bahwa ini mirip penanganan bencana nasional, mungkin hari ini bisa cepat, tapi besok bisa melambat. Tapi dengan adanya status bencana nasional ini, otomatis semua pihak akan all out. Dan di mana juga dengan status bencana nasional juga semua elemen bisa ikut membantu, termasuk ketika ada tawaran dari lembaga-lembaga internasional untuk datang membantu. Sebagaimana kita ketahui negara tetangga kita yang tertimpa bencana banjir ini, Sri Lanka itu membuka diri terhadap bantuan dari luar negeri untuk masuk ke dalam Sri Lanka untuk membantu proses penanganan banjir di sana. Jadi pemerintah pusat seharusnya tidak menutup diri dari segala jenis bantuan yang ada. Oleh karena itu, status darurat nasional ini bisa membuka pintu untuk semua elemen bisa bergabung bahu-membahu untuk memberikan proses recovery atau proses evakuasi yang cepat. Dan status darurat nasional itu bisa memaksa daerah-daerah untuk daerah terdekat bisa untuk dimintain untuk membantu dari pemerintah pusat. Oh, ini status darurat nasional, minta provinsi tetangga untuk membantu, itu punya kekuatan hukum yang kuat ketika ada status darurat nasionalnya di situ. Kalau biasanya pemerintah bergerak dari status hukum dulu Mas Ilham, baru ke pelaksanaannya di lapangan. Kenapa untuk ini berbeda? Saya kira sudah jelas dikatakan oleh Pak Presiden dan juga Mas Sesnek bahwa seluruh pemerintah daerah, Pak Tito juga tadi sudah menyampaikan kan, bahwa seluruh pemerintah daerah sekarang ini sudah bergerak untuk membantu Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ada bantuan dari Jawa Timur, ada bantuan dari Sulawesi, ada bantuan dari Bengkulu, semuanya membantu tanpa perlu ada status yang bencana nasional. Karena ini bukan soal status. Pak Hadi tadi sudah mengatakan bahwa ini bukan soal status, tetapi soal tindakan. Dan tindakan kita hari ini sudah mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh 3 daerah yang terkena bencana. Nah, tadi saya sampaikan bahwa memang betul ada beberapa lubang-lubang yang belum tertutupi ya. Ada beberapa daerah-daerah yang belum terjangkau, ada beberapa posko-posko atau tempat penampungan masyarakat yang belum terjangkau. Informasi ini yang sangat penting disampaikan kepada pemerintah sehingga aparat di lapangan itu nanti bisa menyampaikan atau memberikan bantuan. Karena sampai hari ini tadi disampaikan oleh Pak Seskap, Pak Teddy, bahwa sudah ada 500.000 ton bantuan yang diberikan kepada dia salurkan ke sana. Belum lagi yang dari daerah setempat, dari sekitarnya juga. Jadi sudah sangat banyak. Jadi pemerintah melalui TNI saja sudah menyalurkan seperti itu, Polri juga sudah menyalurkan sebanyak itu, apalagi tempat yang lain. Jadi sampai hari ini semua berproses untuk merecovery-nya. Bahwa hari ini masih ada yang belum ada bantuan, itu semua dijangkau. Bahwa masih ada yang rumahnya rusak, itu nanti akan masuk ke fase berikutnya, yaitu penanganan infrastruktur dan tempat tinggal kan ya. Karena fokus pada beberapa hari ke depan ini adalah penyelamatan korban. Mereka harus dipastikan sandang dan pangan mereka terpenuhi. Bahwa ada yang belum terjangkau, itu yang informasi itu yang sangat penting diterima oleh pemerintah untuk bisa menjangkaunya. Begitu. Kalau pemerintah mengatakan bahwa tidak perlu ada status dan menjamin ini akan berkelanjutan, akan sustain. Kedepannya, Mas Hairil, apa yang dikhawatirkan dari amnesti? Usai jeda kita bahas di Sapa Indonesia Malam.